Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian Kristologi kita selanjutnya adalah membahas tentang pernyataan Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa disesatkan oleh orang yang sesat. Yang disesatkan oleh orang sesat, dan orang sesat itu menerima kebenaran dalam Yesus. Pemirsa, Saifuddin Ibrahim telah memvonis bahwa agama Islam adalah agama yang sesat dan agama Kristen adalah agama yang benar. Kita tidak tahu persis apa yang ada di benak Saifuddin Ibrahim ketika dia memvonis Islam sesat dan Kristen adalah agama yang benar. Di dalam Al-Quran, menurut surah Al-Fatihah, agama yang lurus adalah jalan lurus para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dan lain-lain. Dan agama yang sesat adalah agama atau ajaran yang diajarkan oleh Paulus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan lurus dalam surah Al-Fatihah yang dianut semua Nabi Allah ini dijelaskan oleh sejarawan Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire di halaman 655. Dia mengatakan, six legislators of transcendent brightness, Adam, Noah, Abraham, Moses, Christ, and Muhammad, have announced to mankind the successive revelation of various rights, but of one immutable religion. 6 pembawa aturan hukum syariah yang mencerahkan, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW telah mengumumkan kepada umat manusia wahyu yang berturut-turut dengan bacaan yang berbeda-beda, tetapi hanya satu agama yang tidak tergoyahkan, yakni Islam. Jalan lurus versus jalan sesat yang dianut oleh Paulus, seperti dalam surah Al-Fatihah ini, dijelaskan oleh Profesor Robert Eisenman dalam bukunya James the Brother of Jesus. James the Brother of Jesus di halaman 377 yang dikutip dari Eusebius dalam Ecclesiastical History 327 1-4. Apa kata beliau? They, James in his Jerusalem community, follow the Torah of Moses in fairly assiduous manner and consider Paul to be a heretic. Paul a heretic, an apostate from the law, an enemy incarnate, straightening the way versus leading astray. Mereka, yakni Yakobus dan jemaat Yerusalemnya, mentaati hukum Taurat Musa dengan penuh ketekunan dan menganggap Paulus sebagai seorang bid'ah atau kafir, mengingkari hukum Taurat dan jelmaan musuh. Dalam hal ini digambarkan jalan lurusnya Yakobus dan murid-muridnya versus jalan sesat yang dipimpin oleh Paulus. Menurut kitab suci, ajaran agama yang benar adalah agama yang mengajarkan untuk hanya menyembah dan berbakti kepada Tuhan yang sebenarnya, yakni Tuhan Allah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Allah. Jangan ada padamu ilah atau Tuhan lain di hadapanku. Keluaran 23. Hati-hatilah hai Saifuddin, supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dan beribadah kepada Tuhan lain dan sujud menyembah kepadanya. Ulangan pasal 11 ayat 6. Di dalam Al-Quran pula dikatakan, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang syirik atau mempersekutukan sesuatu dengan Allah,
maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Jadi kalau menyembah selain Allah menjadi penyembah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Pemirsa, sementara ajaran agama yang sesat adalah agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan berhala ciptaan manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata berhala sebagai patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Aktor yang menyesatkan umat dijelaskan dalam naskah Laut Mati yang ditemukan di Gua Qumran pada tahun 47 yang mengarah ke diri Paulus yang tidak tanggung-tanggung, dikutip oleh Profesor Robert Eisenman. Robert Eisenman dalam bukunya The Dead Sea Scroll, The Dead Sea Scroll and the First Christian di halaman 228. Kemudian dikutip pula oleh Michael Beigen, Henry Lincoln, dan Richard Leigh dalam buku mereka The Dead Sea Scroll, The Dead Sea Scroll Deception. Dead Sea Scroll Deception di halaman 286, dan selanjutnya dikemukakan pula oleh Charles K. Barrett dalam bukunya The New Testament Background halaman 240, 242, dan 244. Apa kata beliau-beliau ini? Mereka mengatakan bahwa Paulus pendusta, tidak mendengar nasihat guru yang budiman atau Yakobus, mencemoohkan hukum Taurat di depan seluruh jemaatnya, mengingkari perjanjian Allah dengan Abraham, menghina Allah, menyesatkan umat, mendirikan jemaat penipu, dan dirinya sendiri penuh dengan tipu daya. Ada dalam komentar Habakuk. Selanjutnya pemirsa, Calvin J. Russell dalam bukunya The Letter of Paul menunjuk Paulus sebagai aktor yang merusak agama yang lurus menjadi agama yang sesat. Di halaman 165, Russell mengatakan, "It is Paul who is seen as the initial corrupter of a vital true religion. According to this view, Paul's insistence on the Jesus on the cross totally eclipsed the Jesus the teacher." Paulus lah yang nampak sebagai perusak agama yang benar dan vital. Paulus perusak agama yang benar dan vital. Berdasarkan pandangan ini, ngototnya Paulus pada Yesus di kayu salib menyingkirkan secara total Yesus sebagai Tuan Guru. Yesus mitos menyingkirkan Yesus historis atau fakta. Agama sesat Paulus ini, pemirsa, dihimpun dari berbagai ajaran penyembah berhala sebagaimana dijelaskan oleh Michael Beigen dan kawan-kawan dalam buku mereka The Messianic Legacy. Di sini di dalam Messianic Legacy, di sini dijelaskan dari mana suku cadang ajarannya Paulus ini diambil. Ini dikatakan oleh Michael Beigen dan kawan-kawan. It is from Paul, and Paul alone the new religion begins to emerge. Nah, it is fused with Greco-Roman thought, pagan tradition with element from a number of mystery school. Agama Kristen berasal dari Paulus, dan di tangan Paulus sendiri agama baru yang dianut Saifuddin Ibrahim ini tumbuh. Ajarannya Saifuddin Ibrahim ini merupakan gabungan filsafat Yunani Romawi dengan ajaran penyembah berhala yang sesat dan unsur-unsur dari berbagai agama misteri. Kesesatan Paulus ini dikemukakan oleh Michael Beigen dan kawan-kawannya dalam The Dead Sea Scroll and the Dead Sea Scroll Deception di halaman 266. Apa kata Michael Beigen dan Richard Leigh? Dia mengatakan, Paul in effect the first Christian heretic, and that his teaching, which become the foundation of later Christianity, are a flagrant deviation from the original or pure form extolled by leadership.
Paulus pada kenyataannya adalah orang Nasrani bid'ah, dan bahwa ajarannya yang kemudian menjadi landasan agama Kristen adalah penyimpangan yang keji. Sekali lagi, penyimpangan yang keji dari ajaran asli dan murni yang dijunjung tinggi oleh murid-murid Yesus. Nah, pemirsa, apa yang dilakukan Paulus dengan agama lurus yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dan kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW? Calvin Jerutzel dalam bukunya The Letter of Paul di halaman 164 sampai 165 dia menjelaskan, as the founder of churches, he locked the religion of Jesus in an institutional case. It was Paul, many feel, who cut Christianity off from its roots in the life and the teaching of Jesus, the Galilean holy man. Sebagai pendiri agama Kristen, Paulus mengunci agama lurus yang diajarkan oleh Yesus dalam peti gereja. Pauluslah yang menurut pandangan umum yang mencabut agama Kristen dari akarnya yang bersumber dari kehidupan Yesus, orang suci Galilea. Jadi akar pengikut ajaran Kristen itu sesungguhnya tadinya dari ajarannya Yesus, tapi kemudian dicabut dari akarnya menjadi ajaran yang menyimpang, seperti kata yang saya sampaikan tadi, menjadi agama gado-gado, campuran Grek, filsafat Romawi Yunani dengan ajaran penyembah berhala, dengan agama misteri, berbagai agama misteri. Jadi kalau dikatakan bahwa dia menyesatkan orang yang sesat atau disesatkan oleh orang yang sesat, di sini jelas mana yang lurus, mana yang sesat berdasarkan para referensi dan bukti dari para pakar Alkitab yang saya sampaikan ini. Pemirsa, dunia dibikin terbolak-balik oleh Saifuddin Ibrahim. Agama yang lurus yang hanya menyembah Allah dikatakan sesat. Agamanya Yesus yang hanya menyembah Allah dikatakan sesat. Sementara agama yang sesat yang menyembah manusia yang diberhalakan sebagai Tuhan yang diciptakan oleh Paulus dipeluk erat-erat oleh Saifuddin Ibrahim seakan-akan agama yang lurus. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas pernyataan Saifuddin Ibrahim, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.